adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, gak terasa ya, sudah 6 hari kita lalui dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sekarang hari Minggu harinya Tuhan. Nah, kita mau melanjutkan sekolah minggu online kita hari ini adik-adik. Adik-adik tetap semangat, tetap sukacita. Kita akan mengikuti sekolah minggu online kita hari ini. Siap ya? Ya. Nah, adik-adik, kita mau memulai acara sekolah minggu kita. Kita mau berdoa dulu ya, supaya Tuhan Yesus mau hadir dan kita bisa mengikuti sekolah minggu online kita dengan baik. Adik-adik siapkan hati. Adik-adik duduk yang tenang. Kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Kita akan buka di dalam doa yang akan dibawakan oleh Kak Dian. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih karena kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sangat baik. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk bersekolah minggu kembali. Terima kasih Engkau menyertai teman-teman kami dimanapun berada Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dari awal hingga akhirnya sekolah minggu kami pada hari ini dengan baik. Terima kasih, kami menyerahkan sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Oh ya, adik-adik sudah libur sekolah kan? Bagaimana hasil rapotnya kemarin? Baik kan? Wah, anak-anak Tuhan hebat. Walaupun sudah setahun ya, kita harus belajar di rumah, harus sekolah online, tapi adik-adik bisa melewatinya dengan baik. Nah, adik-adik kalau liburan sekolah biasanya diisi apa? Main? Jalan-jalan ke tempat wisata, tapi sayang sekarang kita baru tidak boleh pergi-pergi, harus banyak diam di rumah karena virus corona masih di mana-mana dan banyak orang yang sakit. Nah, walaupun kita liburannya cuma di rumah, tapi jangan sedih adik-adik. Kita akan jalan-jalan di sekolah minggu online kita hari ini. Kalau kemarin kita sudah diajak jalan sama Mbak Disma, sama Mbak Nanda,
kita melihat-lihat pabrik pembuatan tahu. Adik-adik juga berkreasi loh, membuat snack, cemilan dari tahu. Ya kan? Hebat semua. Juga kita sudah diajak oleh Mbak Eta sama Mbak Lala untuk jalan-jalan ke Jerman sama Mbak Kiki juga. Nah, adik-adik, bagi yang besok mau naik ke sekolah yang lebih tinggi, dari TK naik ke SD, dari SD naik ke SMP, belajar yang rajin ya. Apalagi kalau bisa belajar bahasa asing. Siapa tahu bisa sekolah ke luar negeri seperti Mbak Kiki. Tetap semangat untuk belajar ya adik-adik. Nah, untuk menambah semangat kita akan menyanyi sebuah lagu supaya kita semakin bersukacita, kita semakin bersemangat. Kita bersama-sama menyanyi Saya Bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Wah, Pak Yosep sudah pakai pakaian mau pergi piknik nih. Mau piknik ya Pak Yosep? Iya, kan masa liburan sekolah sama adik-adik kan juga libur. Iya sih. Tapi karena kondisinya corona, pikniknya nggak langsung pergi ke sana. Terus mau kemana? Kita nanti pikniknya kita berjalan-jalan secara virtual melalui gambar dari jarak jauh. Oh gitu. Terus kemana tujuannya Pak Yosep? Nah, adik-adik nanti tak ajak piknik ke negeri Israel. Wah. Kita mau datang ke tempat-tempat di mana dulu Tuhan Yesus hidup, di mana dulu Tuhan Yesus berkarya. Seru pasti ya Pak Yosep. Nah, adik-adik saksikan, simak dan dengarkan ya. Ya, kita siapkan ya. Bersama-sama kita akan liburan dengan piknik ke Yerusalem
ke Israel secara virtual. Adik-adik, Shalom. Sudah siap kita mau mengisi hari libur dengan berjalan-jalan di Israel? Nah, karena tema kita hari ini ingat dan ceritakanlah, Pak Yosef mau mengajak dulu sebuah permainan supaya kita mampu mengingat. Sebab nanti dalam cerita kita jalan-jalan, Pak Yosef mau bertanya, apakah adik-adik bisa mengingat tempat-tempat kita yang nanti kita datangi? Nah, ya kita mulai ya. Kita siapkan permainan mengingat. Nah, coba perhatikan. Ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah? Di balik setiap kotak itu ada gambarnya. Lihat. Nah, ada daun, ada belalang, ada panda, landak, air, dan pohon. Sudah diingat? Ya, sekarang ditutup. Pertanyaannya, di manakah letak kotak gambar belalang? Coba diingat-ingat tadi. 1, 2, 3, jawabannya. Nah, kotak nomor 2. Lagi ya, ayo diingat-ingat. Lagi. Lihat 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambarnya adalah, nah, perhatikan, ada jerapah, kambing, babi, bek, kerbau, kepiting, dan bintang. Nah, siap? Tutup semua. Di manakah gambar kepiting? 1, 2, 3. Lah, jawabannya adalah pada kotak nomor 5. Terakhir. Ayo ingat-ingat kata kuncinya. Lihat 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buka isinya. Nah, hewan semua. Tupai, tikus, ayam, anjing pudel, anjing, gorila. Tutup. Di manakah gambar anjing pudel? 1, 2, 3. Ternyata ada pada kotak nomor 4. Wah, adik-adik bisa mengingat semua nih. Berarti kita sudah siap akan piknik bersama. Yuk, kini sebelum piknik berjalan-jalan ke Israel, ke Yerusalem, kita berdoa terlebih dulu, mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari Minggu. Di masa liburan sekolah ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dengan belajar berjalan-jalan di Israel dan di kota Yerusalem. Berkati kami supaya kami dapat mengingat, kami mengerti, dan kami boleh menceritakan segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini ingat dan ceritakanlah. Pertama-tama yuk ikut Pak Yosef yuk. Nah, inilah sebuah gereja. Gereja ini terletak di kota
Bethlehem. Gereja ini punya nama adik-adik. Gereja tempat kelahiran Yesus. Yuk kita masuk dalamnya, kita lihat yuk. Nah, inilah di dalam gereja. Ada tempat untuk berbakti. Coba lihat dindingnya. Di situ juga ada gambar-gambar tentang peristiwa kelahiran Kristus adik-adik. Dan gereja ini umurnya sudah tua sekali. Karena dari abad keempat sudah dibangun. Nah, yuk masuk lagi yuk. Pak Yosef mau tunjukkan sesuatu. Nah, inilah tempat di bawah gua. Dibangun seperti yang adik-adik lihat. Ada bintang di bawah. Sebab di titik itulah Tuhan Yesus dilahirkan. Lihat bintangnya. Coba cepat dihitung ada berapa? Ada 14. Karena menunjukkan 14 keturunan. Dari Adam sampai Abraham 14 keturunan. Dari Abraham sampai ke pembuangan Babel. Dari Abraham sampai Daud. Dari Daud sampai ke pembuangan Babel. Dan dari pembuangan Babel sampai ke Yesus ada 14 keturunan. Maka itulah ada 14 bintang. Di titik itulah Tuhan Yesus dilahirkan. Dibangun gereja tempat Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Yuk, saya ajak lagi pindah jalan-jalan. Wah, ini sebuah bukit. Namanya Bukit Hermon. Di bukit itu sangat tinggi dan lihat, memang di sana juga ada salju. Maka kemudian dari Bukit Hermon lalu terus mengalir sungai. Dan sungai itu sampai mengaliri ke tanah Israel. Nah, kita lihat lagi. Inilah salah satu sungainya, yaitu Sungai Yordan. Itu sungai yang sekarang masih ada. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi di Sungai Yordan ini? Betul, di sungai ini Tuhan Yesus dibaptiskan. Langit terbelah, merpati turun, yaitu Roh Kudus. Dan Bapa bersabda, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di Sungai Yordan inilah dulu Tuhan Yesus dibaptiskan. Nah, yuk jalan-jalan lagi, kita mau pindah. Bethlehem sudah, Gunung Hermon sudah. Sekarang kita ke kota. Wow, kota yang besar, kota yang padat, dan juga kota yang tua. Inilah kota Yerusalem. Apa yang terjadi di Yerusalem? Yuk, di kota Yerusalem, di luarnya ada sebuah bukit. Nah, Pak Yosef tunjukkan sebuah gereja. Namanya Gereja Segala Bangsa. Tapi di gereja ini unik adik-adik. Sebab gereja ini dibangun di dekat Taman Getsemani. Yuk coba kita masuk ke dalam gerejanya. Nah, selain ada altar, di depannya ada batu yang besar. Itu lihat. Di batu itulah Tuhan Yesus bersimpuh. Tuhan berdoa kepada Bapa sebelum disalibkan. Masih ingat nggak kira-kira apa yang pernah didoakan Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Tuhan berdoa, jangan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu batunya masih ada. Nah, sekarang kita keluar gereja. Pak Yosef mau menunjukkan lagi. Wah, Taman Getsemani adik-adik masih ada.
Coba lihat lagi itu, pohon besar sebelah samping. Itulah pohon yang usianya 2000 tahun. Jadi pohon di mana dulu Tuhan Yesus berdoa, bahkan pohonnya masih ada. Pohon ini menjadi saksi hidup di mana Tuhan Yesus dulu pernah berdoa di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun. Yuk jalan-jalan lagi. Tadi kan di luar kota. Sekarang yuk masuk yuk ke kota Yerusalem. Wah, kita sampai pada sebuah gerbangnya. Adik-adik, inilah gerbang masuk kota Yerusalem. Ada namanya dan pakai nama binatang. Pintu gerbang, wow, kira-kira apa? Nah, pintu gerbang singa. Tahu nggak kira-kira kenapa? Lihat pintu gerbang ini, mungkin nggak ada singanya kok diberi nama singa, kenapa? Coba perhatikan. Nah, kalau adik-adik perhatikan, di atas pintu gerbang ada 2 gambar singa. Lihat lagi lebih jelas. Nah, itulah kenapa pintu gerbang ini disebut pintu gerbang singa. Karena memang ada ukiran gambar singanya. Yuk kita masuk yuk. Dari pintu gerbang itu ada apa yuk? Wah, ini sebuah jalan sempit. Adik-adik, jalan ini kemudian disebut Via Dolorosa. Via itu jalan, Dolorosa itu penderitaan. Sebab jalan ini yang dulu dilewati Tuhan Yesus dengan memikul salib yang berat. Ternyata jalannya masih ada, di mana Tuhan Yesus memikul kayu salib, dihukum mati, dan kemudian disalibkan. Nah, maka sekarang kita mau lanjut perjalanan. Yuk kita lihat yuk, di mana toh tempat Tuhan Yesus disalibkan? Nah, kita sampai ke sebuah gereja lagi. Kali ini nama gerejanya Gereja Makam Suci, Holy Sepulchre. Di gereja inilah peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, peristiwa Tuhan Yesus dimakamkan, itu semua ada di dalam gereja. Jadi baik tempat Yesus disalibkan sampai Tuhan Yesus dimakamkan, adik-adik, semuanya itu di bawah gereja, masuk di dalam gereja. Yuk sekarang kita masuk. Nah, inilah altar, inilah puncak Bukit Golgota. Sekarang bentuknya altar. Lupakan itu puncak bukit, iya, tetapi di dalam gereja lalu diberi altar. Perhatikan samping kanan kiri altar. Apa? Kaca. Di bawah kaca itulah batu Bukit Golgota terlihat. Sebab di batu-batu itulah salib Tuhan Yesus ditancapkan. Inilah puncak Bukit Golgota. Coba lihat lagi. Nah, ini gambar yang lebih jelas. Inilah batu puncak Bukit Golgota di mana Tuhan Yesus disalibkan. Kita masih di dalam gereja, yuk jalan lagi. Apa itu? Kok ada batu panjang? Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalibkan dan mati, ini adalah batu di mana jenazah Tuhan Yesus dibaringkan dan dipermandikan. Yuk kita lihat lebih jelas lagi. Nih, ini sebuah batu yang panjang di mana dulu mayat Yesus dibaringkan, kemudian dimandikan, dan kemudian dikafani sebelum dimakamkan. Nah, kita sudah sampai bukitnya, sudah sampai Tuhan Yesus dibaringkan, masih di dalam gereja. Kita datang, yuk ke tempat Tuhan Yesus dimakamkan. Ini gambar nisannya, bukan seperti nisan kalau kita di makam,
tapi memang berwujud seperti kapal kecil di dalam gereja. Sebab di bawahnya lah ada tempat gua kubur di mana Tuhan Yesus dimakamkan. Ini gambar kapelnya. Dan untuk masuk kita harus jalan ke bawah. Yuk coba kita masuk ya ke bawah ya. Nah, kini kita telah melihat disitulah Tuhan Yesus dibaringkan, mati, dimakamkan. Tetapi kan kita tahu cerita Paskah, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, menang dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Yesus menang, bahkan tidak lagi dikuasai oleh kematian. Yesus bangkit, lalu kan datang kepada murid-muridnya karena dia hidup dan mengalahkan dosa. Itulah di gereja makam suci. Yuk sekarang kita keluar lagi, kita cari satu tempat lagi yuk. Nah, sekarang di luar Pak Yosef mengajak adik-adik ke Bukit Zaitun. Memang apa ada di Bukit Zaitun? Di sini tempat-tempat terakhir Tuhan Yesus. Lihat, nah di Bukit Zaitun inilah ada sebuah, bukan gereja adik-adik, cuma sebuah kapel kecil yang dikelilingi oleh tembok. Nah di kapel kecil inilah disebut sebagai kapel kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kapel ini ada di puncak Bukit Zaitun. Kapel ini di mana terakhir Tuhan Yesus sebelum kemudian naik ke surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yuk sekarang kita masuk ke kapelnya yuk. Apa tuh yang dilihat? Oh adik-adik, di dalamnya memang bukan gereja, tapi coba lihat itu. Ada kotak, itu ada kaca. Di dalamnya adalah sebuah batu. Batu itu yang menjadi puncak bukit. Batu itu yang dulu di mana Tuhan Yesus berpijak dan kemudian terangkat ke surga. Maka batu itu kemudian diberi kaca karena di titik itulah Tuhan Yesus kembali kepada kemuliaan Bapa kita di surga. Nah itu perjalanan kita. Satu gambar lagi ya untuk oleh-oleh. Nah itu waktu dulu sebelum corona Pak Yosef memang pernah jalan-jalan ke Yerusalem sama Bu Esti dan sama Eyang, ayahnya Pak Yosef. Nah itu kita sudah jalan-jalan loh ya, dari awal sampai terakhir, dari Tuhan Yesus dilahirkan sampai naik ke surga. Sekarang tema kita ingat dan ceritakanlah. Ayo adik-adik, apakah masih ingat dan memperhatikan yang tadi Pak Yosef ceritakan saat berjalan-jalan? Yuk kita pertama ya. Ingat, di kota manakah Tuhan Yesus dilahirkan? Bethlehem. Betul. Yuk lanjut. Nah, pertanyaannya kalau masih ingat, di sungai apakah Tuhan Yesus dibaptiskan? Yordan. Betul. Lagi, ketika kita jalan-jalan lalu masuk ke sebuah taman. Di manakah taman Tuhan Yesus berdoa? Bahkan tadi masih ada pohon zaitun yang tua, yang dulu juga masih ada waktu Tuhan Yesus itu berdoa. Taman Getsemane. Lagi, lalu kan tadi Pak Yosef mengajak masuk ke kota Yerusalem, masuk ke sebuah gereja yang gede sekali. Gereja di mana Tuhan Yesus disalibkan. Di bukit apakah tempat Tuhan Yesus disalibkan? Golgota. Betul. Terakhir, supaya adik-adik masih ingat, kita kan tadi lalu jalan-jalan
di puncak bukit, di sanalah tempat Tuhan Yesus naik ke surga. Di bukit apakah Tuhan Yesus naik ke surga? Bukit Zaitun. Betul semua adik-adik, luar biasa. Kita jalan-jalan, kita bisa melihat tempatnya di mana dulu Tuhan Yesus berkarya. Nah, karena itu mari Pak Yosef mau mengajak kita membaca firman Tuhan hari ini. Mazmur 48 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Tuhan sungguh pernah hadir di dunia. Yesus pernah hidup, lahir, memikul salib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Kita boleh berjalan-jalan, kita telah melihat di mana dulu menjadi saksi. Tuhan Yesus berkarya dan melayani. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajak kami di masa liburan untuk piknik virtual, melihat tempat-tempat di mana juru selamat kami dilahirkan, dibaptiskan, disalibkan, dimakamkan, dan juga bangkit serta kembali naik ke surga. Segala karya Allah telah membawa keselamatan. Di kota Allah kami telah melihat, kami telah mendengar perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Karena itu jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai anak Allah yang mengasihi Engkau, yang menghormati orang tua, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti dulu yang telah diperbuat Tuhan Yesus di Israel dan di kota Yerusalem. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian adik-adik, kita sudah berjalan-jalan, kita sudah lihat tempat di mana Tuhan Yesus berkarya, kita ingat dan kita ceritakan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good.
Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Uang persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Adik-adik juga bisa mengumpulkan persembahan melalui barcode di bawah ini. Nah, untuk mengiringi persembahan kita nyanyi yang berjudul lagunya Berilah Yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adik, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa persembahan dan penutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pagi hari ini. Terima kasih kiranya persembahan ini boleh memberikan berkat dan untuk pelebaran kerajaan-Mu di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menyertai kami dalam sekolah minggu kami dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Kami menyerahkan Tuhan doa yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Wah, tidak terasa ya sudah mau selesai sekolah minggu kita. Benar Mbak Cynthia, tapi jangan sedih adik-adik. Nanti kita akan ada aktivitas. Apa penasaran kan adik-adik? Ayo, apa ya? Kita lihat nanti ya. Untuk lagu penutup, kita mau nyanyi apa ini Mbak Cynthia? Tuhan Yesus baik. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, sekarang kita saatnya aktivitas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk aktivitas minggu lalu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang selalu melindungiku, tak pernah dia tinggalkan aku sendiri. Sahabat sejati tak pernah kecewakanku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
kita untuk apa Mbak Cynthia? Aktivitas. Aktivitas kita minggu ini mau ngapain ya Mbak Cynthia? Apa ya Bu? Ini kan kita lagi liburan nih Bu. Betul. Kita foto aja Bu. Aktivitas keseharian kita pas liburan nih. Oh iya benar, kan sekarang adik-adik lagi liburan sekolah ya. Iya dong. Pasti adik-adik di rumah nggak malas-malesan pastinya ya Mbak Cynthia. Iya, semangat terus, tetap semangat. Pasti adik-adik punya hobi atau punya kesibukan bantu papa, bantu mama, begitu. Contohnya gimana nanti fotonya Mbak Cynthia? Mbak Cynthia ini suka berkebun, jadi Oh. nanti foto. Berarti nanti Mbak saat Cynthia, berkebun. betul, Mbak Cynthia nanti mengirimkan foto kegiatan saat berkebun. Betul. Nah, Contoh lagi apa Bu? Kalau misalnya adik-adik ada yang membantu orang tua misalnya membersihkan rumah atau membersihkan kandang hewan peliharaan, misalnya ada yang pelihara kucing begitu di rumah, itu bisa difoto kemudian dikirimkan untuk aktivitas minggu ini. Betul. Itu saja ya Mbak Iya. Cynthia. Adik-adik boleh mengirimkan foto kegiatan selama liburan sekolah. Jangan lupa dikirim di grup forum orang tua. Betul, ditunggu sampai Senin malam ya. Iya, betul, Bu. Tetap semangat ya adik-adik. Ketemu lagi Di sekolah minggu depan. selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.